Karena rahmatnya sangat luas. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya mengalahkan murkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita agar selalu optimis. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun yang sudah kita langgar, selama kita ingin kembali atau bahasa agama kita taubat di jalan Allah, Allah akan terima. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi ada penekanan tentang masalah pentingnya optimisme dalam Islam. Dan ini akan lebih panjang lebar kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Di pembukaan ini teman-teman sekalian kita bisa merenungi sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, La adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'al. Artinya, ketahuilah tidak ada penyakit yang menular sendiri. Dan tidak ada kesialan. Serta aku sangat menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu kata-kata optimis. Ya. Jadi seperti biasa di teman-teman dokter itu atau medis, kalau orang lagi sakit, saya bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa. Ya. Apapun selalu kita menghubungkan bisa. Selama bukan sesuatu yang melawan sunnatullah. Misal, kalau ada orang berharap malam dihilangkan sama sekali, itu keliru. Sunnatullah peraturan malam dan siang berpasang-pasangan. Atau berharap agar lawan jenis laki-laki atau perempuan hilang sama sekali. Ini juga tidak mungkin. Sunnatullah. Atau menghapus kematian. Ya. Atau kelahiran. Atau menentukan, mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini akan mati pada hari ini dan menentukan misalnya itu takdir. Maka ini semua tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya manusiawi, sembuh dari penyakit, mengejar prestasi-prestasi dunia terbaik dari pendidikan, dari pekerjaan, ya, mengejar harta yang halal, pasangan yang baik, yang sempurna menurut kita, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, harta, dan urusan dunia, maka itu kita dianjurkan agar optimis. Termasuk kalau kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pun, kita diharapkan agar segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Nabi SAW di sini dikatakan, wala tiyarah, gak ada kesialan. Nah, ini seringkali orang menghilangkan atau merobohkan pilar optimisme dalam hidupnya karena menganggap sial. Misal, mobilnya mogok tiba-tiba, sial nih mobil. Padahal sebenarnya tidak ada sial. Atau ada hari sial, ada waktu sial, ada tempat sial. Tidak ada dalam Islam semua itu. Semua di muka bumi ini teman-teman adalah tempat yang baik. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna maju ilali ardan masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untuk bumi ini semuanya suci. Dasarnya. Dan bisa jadi masjid untuk sholat. Jadi tidak ada dikatakan tempat sial. Kalau ada orang pernah terbunuh di satu tempat, maka itu kasus dia terbunuh. Dan tidak ada namanya ruh gentayangan akan mengganggu orang di sana. Ini semua menghilangkan, merobohkan pilar optimisme. Sehingga orang tidak mau tinggal di sana. Orang merasa selalu diganggu. Padahal ini permainan syaitan. Salah satu sebab turunnya surah Jin adalah orang-orang Mekah, saudaraku seiman. Mereka seringkali, kalau mereka pernah melakukan perjalanan, ini di masa jahiliyah ya, sebelum datang Islam kepada mereka. Mereka seringkali kalau melakukan perjalanan, kemudian mereka turun di sebuah lembah, mereka tancapkan kemah-kemah mereka untuk tinggal, maka tanpa ada sebab, tiba-tiba pemimpin kafilah itu, perjalanan itu, meminta bekal masing-masing dari orang yang ikut dalam kafilah perjalanan tadi, kemudian dia datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Jin, salah satu potongan ayat adalah fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi tidak ada teman-teman. Anda biar tidur di dekat kuburan, ya, di sekitar kuburan tidak ada masalah. Kuburan orang sudah mati. Mereka di alam barzah. Gak ada ceritanya kuburan bisa terbuka, pocongnya keluar, ganggu orang seperti sering digambarkan dalam film-film di Indonesia. Ini perusahaan akidah. Tidak ada sama sekali. Siapa di antara kita sini teman-teman yang pernah kedatangan pocong kakeknya atau neneknya atau keluarganya? Tidak ada. Kalau memang mereka bisa datang, loncat-loncat ke rumah, ketuk pintu, minta makan, ngajak ngobrol, semua orang akan mengalami. Bahkan orang bisa berharap orang tuanya bisa datang kepada dia. Memang tidak ada dalam Islam itu. Dan memang tidak ada faktanya. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tergoda oleh syaitan, akhirnya masuk ke dalam akidah atau coba merusak, menusuk akidah Islam, tapi ini tidak mungkin insya Allah merusak akidah selama kita belajar yang benar. Dan juga Nabi SAW mengatakan, dan aku suka sekali dengan al-fa'al, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan diampuni, saya akan masuk surga, saya akan berhasil, saya akan lulus, saya akan menikah, saya akan punya anak, ya. Saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang pintar, ya. Saya akan memaafkan, ya. Semua itu
Al-fa'al. Dan kita dianjurkan dalam Islam seperti itu. Bahkan itu bisa menjadi doa. Ya. Makanya Nabi SAW, hadis tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang hadis tentang kata-kata al-fa'al. Kata-kata optimisme. Dan dalam Islam kita dianjurkan agar selalu saja ya, menghindari kata-kata buruk bahkan. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah ucapkan kata-kata buruk yang bisa jadi doa buruk untuk diri kalian, harta kalian, dan juga keluarga kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Misal ada suami istri mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu. Ada orang tua mengatakan pada anaknya, menyesal saya melahirkan kamu misalnya. Menyesal saya punya anak seperti kamu. Maka bisa jadi kalimat buruk. Dan itu bisa saja anaknya justru jadi nakal gara-gara kata-kata itu. Atau dia lihat dirinya di kaca, dia mengatakan, saya kok jelek sekali ya. Akhirnya dia selalu memandang dirinya jelek. Padahal sebenarnya sejelek apapun dia dalam pandangan manusia, tetap dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada kesempurnaan ciptaan di situ. Allah mengatakan, fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Al-Hulaimi berkata, rahimahullah, Nabi SAW suka dengan optimisme. Karena pesimis merupakan cermin persangkaan buruk kepada Allah tanpa alasan yang jelas. Optimisme diperintahkan dan merupakan wujud persangka yang baik atau prasangka yang baik. Seorang mukmin diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi. Ini dinukil dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya, di jilid 10 halaman 226. Jadi bagaimana kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan-kebaikan, teman-teman. Kita selalu optimis. Jadi seburuk apapun masa lalu Anda, nggak ada hubungannya dengan Anda sekarang. Masa lalu dalam Islam tidak pernah dilihat. Bukankah mayoritas sahabat dulunya orang-orang non-muslim, orang kafir di Mekah, kemudian mereka dapat hidayah? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling benci Islam? Bahkan pada saat akan mengucapkan syahadat, hari itu dia menghunuskan pedangnya, pakai baju perangnya untuk membunuh Nabi SAW. Dan terbalik, Allah berikan hidayah. Ya. Bukankah Abu Sufyan, orang yang memimpin pasukan Ahzab, orang yang membenci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam? Bukankah Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal, meninggal dalam keadaan kafir? Dia selalu bersama ayah yang membenci Islam. Tapi yang setelah masuk Islam, dia menangis memegang Al-Quran sambil mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku akan, ya ini lihat kalimat optimisnya, aku akan bersedekah sejumlah dulu yang aku keluarkan untuk memerangi Anda sebagai tebusannya. Mereka optimis. Banyak sahabat masuk Islam umurnya sudah sepuh, tapi mereka menghafal Al-Quran. Tidak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu datang ke Mekah, datang dari Mekah cuma pakaian di badan. Hartanya semua disita oleh orang-orang kafir Mekah. Tapi dia datang ya, dengan berbekal hanya pakaian di badan, lalu dia datang ke pasar Madinah, dia datangi salah satu penjual ya, perangkat pertanian, perkebunan, cangkul dan yang sejenis, selalu mengatakan, saya seorang muhajir, saya butuh untuk mengambil barang Anda, jatuh tempo, besok saya bayar. Mulai dari ambil 5-6 cangkul dan beberapa jenisnya, kemudian dia jual, besok laku, sampai dia punya toko. Sampai dia menjadi salah satu dari penduduk Madinah atau kaum muslimin terkaya, atau orang-orang terkaya. Nggak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Dan ini memang pilar Islam. Ingat selalu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah, ayat 5 sama ayat 6. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, ingat ayat ini. Ada kesulitan apapun, kita lagi sakit berharap sembuh. Kita lagi miskin berharap kaya. Kita lagi di PHK berharap supaya bisa dapat kerja baru. Kita lagi belum lulus sekolah, kita berharap nanti menjadi seorang sarjana. Atau apa saja, kita belum menikah berharap menikah. Belum punya anak berharap punya anak. Semuanya itu, ya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Intinya teman-teman, jangan sampai di masa kita lagi sulit melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, malah kedukun, ya, malah berbuat kesyirikan, malah bermaksiat, lagi ada masalah malah minum khamr, malah berzina, maka makin hancur hidup dia. Ini ayat ini berlaku bagi orang yang menghadapi kesulitan lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cobaan yang sedang datang justru bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali kepadanya. Di saat itu Anda wudu, bahkan sejadah, sujud di malam hari, mohon kepada Sang Pencipta Allah. Anda sedang memohon kepada Pencipta langit dan bumi. Kalau Anda sedang sakit, lagi ada masalah, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menyelesaikannya Allah. Dan Anda kalau sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang berikan nikmat itu Allah, yang bisa menambahnya juga Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Inna adalah harfu ta'kid dalam bahasa Arab. Huruf yang memastikan. Inna. Dan saudara-saudaranya anna, lakinna, semua sama. Tapi inna, Allah mengatakan pasti ma'al usri yusra. Di setiap usaha akan kemudahan. Asal Anda kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya.
Dan juga teman-teman sekalian, salah satu hadis yang mulia diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini luar biasa hadis tentang masalah optimisme. Perhatikan kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Selama bermanfaat, tidak ada maksudnya, kejar. Proses tertinggi dalam pendidikan, dalam pekerjaan, Anda yang sedang kuliah, yang mengikuti acara kita lagi sekolah, kejar prosesnya terbaik. Jangan bilang, oh saya nggak bisa seperti si fulan, dia selalu ranking 1, juara 1, atau dia selalu mendapatkan nilai A+, saya tidak bisa, saya cuma bisa C. Ini ajiz namanya. Harus kita mengatakan bisa. Saya pada saat kuliah, saya coba terapkan metode ini dan berhasil. Saya merasa pada saat saya berkumpul dengan orang-orang yang malas, kita bisa terkena tampiasannya. Tapi kalau saya semangat, duduk dan berteman sama orang-orang yang berhasil, maka saya seperti mereka. Saya seperti mereka. Dan alhamdulillah saya temukan itu. Ya, nilai-nilai yang tinggi pada saat sedang ujian, pada saat kuliah, kita dapatkan karena memang kita bersemangat untuk itu. Ya, kejar yang terbaik. Allah, Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini jangan lupa. Karena kalau Allah tidak tolong, kita tidak akan mampu. Gitu kan? Dan jangan kamu lemah, wala ta'jaz. Jangan putus asa, jangan pesimis. Ada juga hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian, ya, di tangan seseorang di antara kalian, itu ada bibit pohon, sementara dia tahu besok terjadi kiamat, maka tetap dia tancapkan. Luar biasa, ya, motivasi dalam Islam. Kita sudah tahu kiamat besok, artinya hancur juga pohon itu, nanti kita juga nggak ambil manfaat, tapi tetap dia tancapkan. Karena bagi seorang muslim, perbuatan baik apapun yang dia lakukan, maka akan ada pahala yang di sisi Allah SWT sampai di detik terakhir pada saat dia mau meninggal dunia. Seorang ulama bernama Abu Yusuf, rahimahullah, salah satu ulama madhab yang terkenal, ya, dari madhab Hanafi. Beliau pada saat sudah mau meninggal, datang seorang temannya yang dianggap ada ilmu lebih dari dia, lalu dia mengatakan, ajarkan kepada saya. Kata temannya, Anda sudah dalam sakit yang parah ini mau menghadapi sakaratul maut. Dia mengatakan, saya meninggal dalam kondisi saya faham ilmu itu lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam kondisi saya tidak tahu. Lalu temannya mengajarkan kepada dia dalil-dalil, dia berusaha menghafal, dan ternyata apa yang terjadi teman-teman sekalian, dia menghafalnya, beberapa detik kemudian dia meninggal dunia. Begitu besarnya motivasi dalam Islam dan optimis setiap kali mengejar proses terbaik. Dan Anda diberikan lagi satu motivasi besar dalam Islam dalam masalah optimisme ini, yaitu kalau Anda sudah niatkan ternyata Anda belum melakukannya, asal Anda tulus karena Allah, Allah akan berikan pahalanya. Misal, kalau Anda mau tidur sholat malam, niat mau sholat malam, ternyata kebablasan, bangunnya azan subuh. Di sini Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala lengkap sholat malam. Karena kata Nabi SAW begitu. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamil. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu amal kebaikan, lalu dia kerjakan, siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan, lalu dia belum sempat mengerjakan, dicatatkan baginya satu pahala. Fa'in amilaha, kalau dia sempat kerjakan, kutiba lahu asyru adha'afiha. Kalau dia kerjakan akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Jadi kalau Anda bangun sholat malam, Anda akan dikasih 10 kali lipat, karena sudah niat sebelumnya dan dikerjakan. Seperti itu. Seperti sekarang Anda tidak punya harta untuk haji misalnya. Tapi Anda niat mau haji. Anda meninggal sebelum mengerjakan haji. Anda akan dapat pahala haji. Jihad, sedekah, bakti sama orang tua. Apa saja. Setiap kali Anda lihat perbuatan baik orang lakukan, Anda tidak mampu melakukan. Tapi Anda memang berniat, berazam, bertekad. Kalau Allah berikan kemudahan seperti orang itu, saya akan lakukan. Maka Anda akan diberikan pahala yang sama. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis. Ya, manusia ini 4. Ya, yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Dia hartanya banyak, dia sedekahkan, dan dia juga punya ilmu agama, dia ajarkan. Kemudian datang golongan ini manusia terbaik. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang ini. Yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia beragama pintar tapi miskin. Tapi dia, kata Nabi SAW, melihat orang yang pertama lalu dia mengatakan, andai saja Allah memberikan kepadaku seperti si fulan, maksudnya seperti orang yang pertama, saya punya juga harta, saya juga akan lakukan hal yang sama. Bangun masjid, rumah anak yatim, bantu orang susah, segala macam. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Bayangkan optimisme yang tinggi luar biasa dalam Islam. Kita biar tidak mampu bangun masjid, kita tidak mampu bantu janda-janda, anak yatim, kita tidak mampu membangun sebuah kota, apalah perbuatan-perbuatan, kita tidak mampu pergi haji, kita belum mampu beli umroh, kita pergi umroh, tidak mampu melakukan banyak hal,
ya, dari kegiatan-kegiatan sosial, tapi kita bertekad dalam hati, kalau seandainya Allah berikan saya kesempatan, saya akan lakukan yang sama. Maka sama pahalanya dengan orang yang melakukan. Itu optimis, apalagi yang lebih jelas daripada ini. Dan kata Nabi SAW, golongan ketiga adalah orang yang Allah karuniakan kepadanya harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak tahu agama. Maka dia menghabiskan hartanya pada kemaksiatan. Lalu datang golongan keempat, wa na'udzubillah, ini yang paling buruk, orang yang tidak dikarunia harta juga ilmu. Udah miskin, bodoh. Ya. Lalu dia bukan melihat golongan kedua sama ketiga, pertama, bukan kedua sama pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Yang kaya tapi bermaksiat. Maka dia mengatakan, kalau saya punya kesempatan seperti si fulan, maksudnya orang yang ketiga tadi, menghabiskan hartanya foya-foya di jalan syaitan, maka saya akan lakukan hal yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, maka mereka sama dosanya. Ya. Ini bahaya sekali, maka jangan pernah niat untuk menjadi ahli maksiat. Ada cukup banyak teman-teman yang coba kita bahas dalam kesempatan kita ini. Semoga Allah berkahi. Bagaimana kita dianjurkan agar selalu punya optimisme. Ada hadis yang lain. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim tepatnya. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka intadhar warathataka agniya'a khairun laka antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, ya. Engkau pada saat meninggal tinggalkan warisan yang banyak, jauh lebih baik. Artinya untukmu dan untuk mereka. Kau dapat pahala yang banyak, mereka pun bisa hidup. Daripada mereka kau tinggalkan dalam kondisi mengemis kepada orang-orang. Bukankah itu adalah sebuah optimisme? Supaya kita menjadi orang kaya, yang penting halal, lalu kita tinggalkan untuk ahli waris. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, tidak pernah melarang kita untuk menikmati apa yang telah diciptakan. Selama 5 huruf halal. Dan dia hanya melarang 5 huruf yang lain haram. Dan perlu kita titik beratkan, dan ini sering saya bahasakan, yang haram itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang halal. Halal ini banyak sekali. Pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Kenapa harus babi dimakan? Ini sebagai bentuk cobaan dari Allah SWT. Seperti Anda kerja di kantor. Nah, pasti di kantor itu akan, begitu Anda melamar kerja dan Anda diterima, akan yang ada adalah motivasinya. Kalau kerja dari jam sekian sampai jam sekian akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kan gitu. Tapi di kantor juga akan dikatakan, kalau Anda melanggar akan ada begini dan begitu. Tentu perusahaan tidak berharap Anda melanggar, berharap Anda berjalan. Nah, itu yang dimaksudkan. Ini cara memahami rasionalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang haram itu bagi orang-orang yang mau melanggar. Cobaannya, gitu kan. Jangan dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran itu untuk diketahui dan dihindari. Anda sudah tahu ini di perusahaan saya tidak boleh, maka jangan dilakukan. Supaya Anda tidak kena PHK, supaya Anda tidak punya masalah. Begitu juga dengan hal-hal yang merupakan motivasi, ya, atau motivator untuk bekerja di kantor, Anda lakukan. Ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 32. Surah Al-A'raf ayat 32. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran, di handphone Anda, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi, Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakan, hai Muhammad, siapa yang melarang, mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan thayyibat minar rizq, yang baik-baik dari rezeki, makanan yang sehat, makanan yang wangi, berkualitas, pakaian, minuman, pergaulan yang halal. Siapa yang mengharamkan semua itu? Allah suruh orang beriman untuk makan, minum, kulu washrabu, makanlah dan minum. Tapi Allah kasih kuncinya, halalan yang halal dan thayyib yang berkualitas. Kalau orang beriman, teman-teman, tidak boleh makan, tidak boleh minum, nggak bisa biologis, maka mungkin kita susah hidupnya. Wajar orang menjadi kafir, tapi ini semuanya bisa, tapi dengan cara halal. Makan, minum yang halal, biologis yang halal, dengan cara menikah, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan, hai Muhammad, itu untuk orang-orang beriman di dunia, dan juga hanya untuk mereka di akhirat. Di dunia orang kafir masih dapat makan, minum, dan segala macam. Tapi di akhirat, orang beriman saja. Di dunia kita dapat kenikmatan selama kita menjalankan atau menikmati yang halal, menjalankan perintah dan menikmati yang halal, dan di akhirat kita juga akan dapat khusus buat kita saja. Orang kafir malah akan menuju ke api neraka. Wa na'udzubillah.